Belum lahir Pak Wid. Nah, sampai belum lahir. 87 itu 37 tahun yang lalu. Neon sih jarang, apa meneh lampu LED. Enggak ada. Tahun nih Mas. Saya lahir itu lampu masih kuning itu Pak Wid. Lalu pakai kuning, Ya, masih kuning yang bunter tuh. Itu redup itu. Makanya. Berbeda neon. Lampu dop itu loh. Ya, tetap yang kuning bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman. Selamat malam teman-teman. Ini malam yang spesial ya Mas. Malam ini amat spesial dan kita ada narasumber terbaru, Mas Riki. Dan tentunya narasumber ini juga teman kita waktu kues. Tapi tentunya insya Allah untuk pembawa acaranya juga sehat-sehat ini. Ada Mas Sehat dong. Alhamdulillah sehat. Mas Satur. Ada saya sendiri, Rizky. Memang spesial karena ada bintang tamu ya ini Mas. Bintang tamu khusus. Jatuh dari langit. Jadi untuk kali ini masih tetap kita untuk film cita-cita horor ya Mas ya. Dan tetap Oke, sedikit memperkenalkan caster kita malam ini, Pak Wid. Monggo mengenalkan diri. Pak Wid ini siapa? Terus kiranya apa itu mungkin sekarang sedang sibuk apa? Oke. Akhirnya bisa ketemu dengan channel Nurul 5 apa? CNR Perjalanan. CNR Perjalanan. Siap. Oke, jadi kalau mau kenalan ya tak kenalkan. Boleh. Namaku Tutuko Witoto. Kalau tanya umur ya lihat aja jenggotku ini. Kelihatan sudah kepala 6. Itu ya bersama teman-teman ini ya cari kesehatan teman goes. Gitu. Nah, kalau sama Mas Aldo sering ketemu di Masjid Nurul Iman ini ya. Tapi yang dua ini lebih parah lagi, malah lebih sering. Oh iya, lebih sering. Ini nyindir ini soalnya saya jarang ke masjid sekarang ini. Iya. gitu Bang. Juga yang teman kita yang satu ini jarang untuk goes. Iya, cara goes. Nah, Mungkin tuntutan ibadah, nafkah kali. kayaknya juga. Oke. Jadi kalau ini mau diceritain ini jadi kejadian saya, ini kejadian beneran di sekitar tahun 86-87 waktu itu. Saya masih mahasiswa. Oke. Mahasiswa. Lumayan Itu lama ini ya. Lumayan, kalau dikurangi 25, 87 ada berapa ya? 30 tahunan lah, 30 tahunan yang lalu. Nah, pada waktu mahasiswa itu kita ini sama teman-teman. Nah, pada waktu itu aku masih semuda Rizky lah, lebih muda lagi malah. Iya, masih mahasiswa itu. Iya, itu kita punya kebiasaan jalan itu Mas Aldo. Terus keluar malam itu ya mencari nasi goreng. Zaman dulu kan lagunya Omai Rama Begadang. Oh, iya. Jadi ingat-ingat ya, mahasiswa itu kebanyakan memang menghabiskan waktu bersama teman-teman masih. Iya. Nah, pada waktu malam itu keluar, pada waktu itu lagi top-topnya nasi goreng Gupeng. Oh, stasiun Gupeng itu. Jadi iya. yang buka 24 jam itu. Betul. Pojok itu. Ya, pojok itu. Kita jalan nih dari rumah kita itu di sepanjang Ketegan itu. Kita keluar dari Ketegan itu akhirnya ke Bundaran Waru, sebelum Bundaran Waru itu ada belokan ke Bungurasi itu loh Mas. Oh, iya. Terus nyampe Bundaran Waru kita lanjut. Itu gak usah cerita lah. Itu kita berangkat jam 10, jam 11an. Kita makan-makan, pulanglah balik ke arah sana. Kalah, kurang lagi. Setelah makan-makan sekitar jam 1-an malam itu. Jam 1 malam pada waktu 86, 87, bayangin itu lampunya gak sebanyak sekarang. Ini kondisinya pakai motor ya Pak Wid? Pada waktu itu kita berempat pakai mobil. Oh, pas pakai mobilku sendiri pada waktu itu pakai mobil. Zamannya Kijang Pak Wid ya? Kijang. Super, ya? Enggak, kebetulan saya penggemar mobil tua. Pada waktu itu saya pakai, mungkin Anda nggak kenal, tahun 57 namanya mobil Inggris itu. Nah, itu mobil tua itu kita jalan balik, aku nyopir. Begitu nyopir itu sampai pertigaan Waru itu normal-normal aja. Iya. Terus masuk di
apa itu tol ya istilahnya, sebelum tol itu ya, tapi jalan umum itu maulah ke pertigaan yang mau ke di depan K9, kalau ke kiri ke Waru, kita ke kanan karena arah kita ke Tekan Sepanjang. Iya. Begitu arah ke kanan habis pertigaan Waru itu tengah malam itu saya melihat gitu, ada sesuatu yang aneh di pinggir jalan di sebelah kiri. Kalau nggak salah itu ada ini ya Pak Wid, masih apa? Sudah ada tol yang di atas itu ya? Ada jembatan Itu ada, itu sudah ada. yang di atasnya jalan tol kan masih ya? Ya, jadi antara K9 arah ke kanan, arah ke Krian, itu ada jembatan tol. Betul. Nah itu kalau dari jembatan tol itu kurang sebelumnya itu 500 meter kejadiannya dari situ. Ya deket situ berarti itu. Ya dari situ. Nah saya melihat ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh itu mata itu memancar kayak senter gitu. Jadi memancar gitu. Jadi tapi saya mulai ini malah merinding ya apa iki. Karena kejadian bener Mas. Nah begitu saya melihat gitu, itu aku kaget. Ya karena kita itu waktu itu saya merasa bahwa itu seorang manusia, nggak tahu jenisnya, seorang manusia. Wah ini harus ditolong tengah malam. Kondisinya diam Pak, berdiri Bukan saja. dia tertidur di pinggir jalan. Tertidur. Oke. Cuman setengah tengkurap gitu, cuma matanya pas kelihat gini, matanya ini kayak hidup Pak. Ya sehingga teman-temanku nggak tahu, karena aku nyopir, aku akhirnya tahu. Tak suruhlah mobil itu balik. Pak Wid, itu senternya matanya kuning atau merah? Yang seingat saya kemerah-merahan, tapi dia memancar gitu. Akhirnya kembali. Begitu kembali, mobil kita parkir dari yang itu tadi sekitar 10 meter. Kita nggak berani deket-deket dong. Terus kita 5 meter 10 meter kita kembali lah ke orang itu, nggak taunya seorang wanita. Malah wanita ya. Iya. Tapi wanita itu emang seperti Mbak Wid ya, sosok yang tak terlihat jelas atau emang terlihat jelas itu Pak Wid? Wanita itu manusia. Manusia dia. Oh. Tapi waktu Pak Wid sebelum berhenti itu ada nggak kejanggalan yang kok nggak apa inisiatif tiba-tiba mau nolong, apa nggak terasa takut atau gimana gitu Pak Wid? Kalau perasaan itu ada, cuman rasa takut gini ya, karena kita cuman ya ikhlas saja lillahi ta'ala. Karena dia itu feeling saya, pokoknya hati saya bilang itu harus ditolong gitu aja. Begitu kita deketin, betul seorang wanita umurnya 20-an lebih, dalam keadaan hamil sekitar 3-4 bulan. Masya Allah. Iya. Nah gitu. Terus karena kita nggak ngerti apa-apa, anak muda ya. Iya betul. Ya kita rangkul, kita bopong, apa istilahnya? Ditata, bukan gendong, nggak kuat Pak, berat rasanya. Iya. Dipapah lah. Begitu kita papa, ngomongnya itu beda. Kayak kakek-kakek. Suaranya itu laki-laki kayak. Saya merinding bener ini. Kakek-kakek. Kayak kakek-kakek dia. Karena Anda bayangkan kondisinya itu malam, niatnya nih nolong nih. Niatnya nolong. Saya pun sebenarnya penasaran sama pergi. Iya. Penasaran. Lanjut. Oh ya, makanya itu saya merinding Pak Wid. Saya penasaran sama Pak Wid pada saat kadang kita bukannya nyuwun sewu ya. Kadang-kadang kita kalau nolong orang yang mungkin di pinggir jalan ini kan pasti kita anggap pertama maaf gelandangan ya, atau tunawisma. Otomatis kita pasti ini orang ini pasti belum mandi. Ini ada bau-bau tertentu nggak yang Pak Wid ingat pada saat itu? Oke. Ini kita belum ke arah bicara tadi dengan nada yang berbeda. Tapi Pak Wid pada saat mendekati ini kan otomatis menyadari bukan laki-laki, pertama perempuan, terus hamil dan lain-lain. Nah ini mungkin ada bau-bau tertentu yang membuat Pak Wid saya nggak usah atau saya bantu, itu ada nggak kondisi itu? Jadi kalau bau-bau tertentu itu nggak ada. Cuman aku karena Anda bilang begitu, aku cerita dulu. Oke. Awalnya jalan di situ tuh bukan 2 Pak. Nggak kayak sekarang ya? Enggak, awalnya pada itu 1. Gitu, awalnya 1. Pada waktu 1 itu sering terjadi kecelakaan di daerah situ. Sering cari kecelakaan, dan kita juga sering pada waktu itu saya itu kalau pecah kepala itu dia kelihatan otaknya agak keabu-abuan gitu. Ya kejadian itu.
Kemudian ada jalan tol itu ya agak mending, kecelakaannya itu hilang, Berkurang. ya berkurang ceritanya begitu. Terus tapi pada waktu itu setelah ada jalan itu, ya itu saya melihat kejadian itu. Nah, aku terusin dikit ya. Boleh Pak Wid. Begitu saya papah itu rasanya berat sekali. Rasanya berat sekali. Baru kali ini aku Karena dia kan bayangan kita kan seorang wanita, meskipun hamil pun masih 4 bulan kan. ya suara takib begitu dipapa, karena pada waktu itu nggak ada lain selain yang buka itu pos penjagaan yang di K9 itu, pos penjagaan oke. Brimob. Ya. Kebetulan yang saya ajak juga salah satu temen anak asrama situ, temanku itu. Akhirnya kita papah lah ke situ. Kita papah ke situ. Di depan itu, di depan penjagaan itu, antara pintu sama penjagaan kan ada penjaga. Ngelihat kita sama pas seorang wanita. Iya. Keluarlah itu. Mereka, wah ada apa ini Pak, ada gini, kita cerita. Ini Mbak ini di pinggir jalan. Terus yang menjaga mungkin sudah, oh itu ada itu kemungkinan yang daerah sini gitu, dia bilang gitu. Oh, sudah ngomongnya sudah yang gitu, agak-agak gitu. Karena warga lokal nih. Ya gitu. Paham mungkin ya. Ya. Saya kan gak ngerti karena aku kan lain desa, lain dari situ. Nah, terus dia itu maunya ya menolong lah gitu, baca-baca sambil kayak pegang merica gitu-gitu. Baca gini, itu yang ada, yang merasukin si wanita itu, kakek itu. Dia bilang cuman gini, Dok, kamu itu apa? Kamu itu ilmumu kecil. Langsung ditegur. Ini menegur orang yang menolong atau yang bantu doa-doa tadi? Yang bantu doa-doa tadi, karena awalnya aku cuman menolong doang. Karena Pak Wid nggak tahu. Nggak tahu kan, aku nggak punya apa-apa nih. Aku karena lillahi ta'ala pasrah aja aku. Karena aku anggap kebesarannya ya. Tapi pada waktu itu pikiranku belum sampai segitu. Ya. Kita kadang kan masih muda kan beda ya Pak. Ya. Akhirnya masih nggak ada logika ke arah sana masih. Ya, gitu. Apa? Gitu digituin, ditegur gitu. Langsung yang mau nolong itu aku cuma minta, Pak dipapah jangan digituin. Aku tanya, mau kemana Mbah? Nggak bilang gitu. Sudah aku duduin di pos penjagaan. Kita papalah di pos penjagaan itu. Kita duduin dia gak mau. Akhirnya kita taruh di lantai. Terus dia bersandar. Begitu selesai, baru di situ karena ada orang, aku pengennya mau pulang. Katanya selesai kan. Iya, udah mau pulang. Ada feeling gak enak juga kayaknya. Begitu mau pulang, lu digini-gini gak mau, dia bilang, sudah aku jangan digitu-gituin, kamu itu semua kalah tua. Aku akan keluar sendiri, kasihan Mbak ini. Astagfirullahaladzim. Itu orangnya yang rasukin yang bilang. Iya bilang, tapi suaranya kakak-kakek gitu, terbata-bata. Aku itu pengen nolong Mbak ini adalah hamil sekitar 3 bulan. Lakinya itu enggak tahu di mana, dia itu bingung. Itu yang ngomong mbahnya ya? Mbahnya. Aku itu kasihan, ya bilang gitu. Berarti dia ada niat tertentu untuk memasuki tadi mungkin ya Pak ya. Ya. Karena kemungkinan ini firasatku pada waktu itu, mungkin sekarang kemungkinan tak ditakutkan sama kakek itu, kalau dia putus asa bunuh diri. Ya ini yang saya feelingnya ke arah sana. Tuh, yang dikhawatirkan kakek itu. Mohon maaf Pak Wid, saya potong. Bajunya bagaimana Pak Wid? Memang terlihat tunawisma atau memang sebenarnya orang biasa yang kayak pingsan di jalan atau bagaimana? Lusuh atau? Kalau warna bajunya aku tidak ingat itu. Tapi yang jelas itu Kesannya, yang jelas pakai rok, tapi dia bersih karena pada waktu kita papa dia nggak ada bau, nggak ada apa-apa. Cuman kotor kena tanah. Betul. Tanah kering karena pada waktu di pinggir jalan itu kan pasir. Ya itu. Jadi kan ada pinggir jalan itu kanan kirinya, setelah jalan itu ada istilahnya 1 meter itu kan pasir. Ya itu kotor karena itu. Berarti kalau saya simpulkan Mbak, ini bukan tunawisma ya. Memang Bukan. orangnya mungkin bisa
yang diindikasikan tadi putus asa. Ya, kemungkinan gitu. Ya. Kemungkinan gitulah. Begitu tak dudukin nih, terus si kakek itu bilang, sudahlah, kalau aku nanti akan keluar sendiri, tapi tolong ambilkan segelas air dari masjid di dalam asrama itu. Jam 1 malam, Mas, Iya. gak ada siapa-siapa, Sepi. yang jaga gak ada, aku ada sendiri. Iya. Ada gelas bekas orang penjaga disuruh ngambil, rasanya itu gimana? Betul. Teman-temannya Pak Wit ini enggak, tapi Enggak. ikut membopok. Enggak, dia rata yang lain itu pada Nunggu di mobil. iya pada grogi. Kayaknya nggak setia kawan ini. Juga nggak ada orang Pak Wit di penjagaan di posnya itu. Di penjaganya ada satu tadi. Kemudian setelah ada satu itu terus manggil orang yang agak ngerti gitu loh ceritanya gitulah. Begitu tak taruh dia pergi, aku tinggal sendiri, lolo gitu. Iya. Orangnya ngomong, Mas yang ambilkan. Karena Suruh ngambilkan ya. Iya, aku ngambil. Padahal banyak cerita di masjid itu. aduh, nambah ini. Enggak berhenti di situ berarti. Gitu Pak ya. Iya. Ya kader masjid aja. Iya. Banyak cerita di masjid itu. Kalau orang jaga mau pulang, maunya pulang, ternyata kesasarnya ke masjid itu. Kayak ditarik ya Pak. Iya gitu, ada cerita gitu. Nah tadi karena tetap saya wis tak tekatin, karena saya cuma niatnya menolong. Itu tadi tak bawalah gelas itu ke masjid di sumur itu, ya kan? Karena akhirnya kita buka keran, memang airnya kan dari sumur Pak, buka keran. Waktu buka keran kan masjidnya gelap lagi. Iya. Rasanya rambut, bulu tangan ini pada berdiri semua Pak. Iya. Terus yang namanya pori-pori itu bisa merintis-merintis gitu Benar. Pak. Saya dengar ceritanya jenengan aja udah ini beda Mas dari yang cerita-cerita sebelumnya ini. Karena saya benar cukup membayangkan kita naik mobil mau berani minggir terus niat nolong, ini dengan suara yang berbeda kan otomatis kan orang ini. Ya. Tapi dipegang orang. Berarti kan kerasukan tadi. Terus Pak, pada saat ngisi airnya ini Pada isi air itu terus terang aja, antara gak berani, ku berani, kan aku tekatin aku berani aja. Sudahlah gitu. Ngerek sumur tuh Pak. Nah, keran. kan di masjidnya sudah ada itu pompa Pak tahun segitu. Jadi dia tetap keran, tapi dia bilangnya sumur. Pak Wit apa ndak dikelihatkan gitu kayak sosok apa waktu di masjid itu? Yang dirasakan apakah akhirnya timbul visualisasi Pak? Iya. Ini kan yang Saya nggak tahu ya, mungkin saya nggak tahu. Tapi ya kebetulan mungkin Allah memberikan saya mata hati itu. Jadi terasa lah gitu, terasa. Cuman secara visual mata saya nggak pernah lihat. Tapi kalau mata hati sama itu rasanya udah, kalau disuruh bilang nggak tahan itu nggak tahan. Kalau misalnya nggak ada kejadian itu, ngapain aku ke masjid itu jam segitu? Jadi kemarin Iya. satu loh. Ayo lanjut ada gitu. Iya Mas Rizky, saya sendiri aja Mas Rizky ya. Jangankan ke masjid tuh, ke masjid Nurul Iman aja saya kalau mau udah jam 2, jam 3 aja saya berdek loh. Iya, Gitu. Tapi Pak Wit, setelah Pak Wit ngambil air itu, nah ada nggak Pak Wit rasa-rasa kejanggalan yang dirasakan Pak Wit saat di masjid itu setelah ngambil air? Ya, yang sebetulnya kejanggalan visual nggak ada, tapi kalau mata hati menggambarkan, cuma yang kurasa cuma satu, kaki rasanya berat untuk kembali. Tapi aku paksakan. Nah, setelah dikasih air tersebut, terus gimana Pak reaksi dari kakeknya itu Pak? Begitu tak bawa, tak dikasihkan, kita minumkan, saya minumkan krek itu, si kakek ini cuman bilang, Mbak ini kalau dia nggak menghendaki bayinya, biar beliau itu pelihara, diambil secara Wah, ini masalahnya yang mau melihara kan bukan manusia. memang di luar nalar Pak. Aku Ya, sendiri betul, juga heran. Kan gini Pak, menurut saya wah ini takutnya orangnya datang ke sini Pak.
Kan kita Oleh boleh datang bersusun. sini kan sampean yang ditanyain Nah, karena ini ada kata semua ditanya perkara. akhirnya Ya, saya aku karena kan si kendal lah. bayangan saya yo saya Pak Wit, ini kan Bukan memang Allah. mitosnya orang hamil ini riskan Iya. karena bayinya ini menjadi apa ya, daya tarik sendiri oleh makhluk-makhluk halus gitu. Ya, oh. Jadi takutnya saya malah ke arah, tapi enggak ya, beliau positif ya Pak, maksudnya boleh dilanjutkan. Ini Nah, kan dilanjut. saya akhirnya takut seuzon ini kalau orangnya ada di sini. Wah ini Nah. kok sudah seuzon sama saya ini. Atau arah saya Pak ya? Ya itu karena kan makhluk astral lain, makhluk aurora astral itu Iya. adalah kebesaran Allah. Karena kalau kita insya Allah di jalan yang benar, ya nggak masalah lah. Oke. Gitu. Kita ini kan share memang kejadian wah ini memang kebesarannya karena Iya. ada makhluk lain. Jadi memang pada waktu setelah SMA saya itu punya pikiran seperti itu. Jadi ya kalau namanya takut ya jelas lah gitu ceritanya. Oke, saya lanjut. Mas tadi tanya apa ya? Itu alasan kenapa kok ini kan bukan manusia yang Oh, iya. menawarkan untuk Ya, diminta jadi bayinya tadi. gitulah begitu ada orang itu datang, yaitu tadi yang lebih pintar lagi dibilang ini orang lokal, mbahnya ini berasal dari Jawa Barat. Kakeknya tempatnya di sono. Nah, kita lebih jelas lagi. Oke. Begitu lebih jelas, terus kita cerita bahwa mbahnya ngomong seperti itu, ngomong seperti itu, sama yang orang pintar itu kita jelaskan, mbak ini lagi bingung, dikhawatirkan mau bunuh diri, sehingga kakek itu masuklah ke dalamnya Untuk menghentikan niat. untuk menghentikan itu. Nah, akibatnya apa? Begitu dia masuk, terjadilah perubahan suara. Wah, suara kakek dan postur. Iya. Jadi maksudnya postur pada waktu kita papa itu dia memang bongkok. Kok makin membayangkan saya. Memang Asli. bongkok, pakai teken. Nah, mulai datang lagi. Pakai teken ya Pak. Ya, Pak. Saya Yo, ini memang ya itu. Oke. Nah, begitu itu terus dia bilang akan menolong ini kalau kamu mau pelihara, karena kan akhirnya beliau yang mau mengambil anaknya. Aku ngomong beliau makhluk itulah yang mau. Tak ceritain sama gitu. Terus yang orang datang kedua tadi itu, Mas sudah Mas gitu. Mas sudah ngambilkan air gini dari sumur, biar tak bawa masuk ke kantor. Jadi nggak hanya di situ. Begitu kita papa masuk ke kantor, aku balik. Gak mantau. Beberapa hari baru mantau. Terus Pak. Mantau Mantau itu. itu ngecek lagi. Memonitor lah. Monitoring. Monitor. Yang kejadian yang betul-betul aneh sekitar 2 hari 3 hari. Perutnya kempes, Pak. Astagfirullah, serem sekali ya. Dan ceritanya memang yang masuk ya hilang gitu aja. Tapi wanita itu sehat, normal. Ini kalau yang kempes itu aku dapat cerita, aku gak lihat mata kepala sendiri karena aku beda. Tapi yang orang yang kejadian itu aku tanyain. Tadi berarti jenengan nggak ketemu perempuan tadi? Enggak, Ketemu Setelah orang yang kemarin membantu nyambut Pak menolong Wit iya. gitu. Gitu. Dan itu juga Pak Sekitar 2 hari sesudah. kempes ya. Ya, menurut cerita orang. Menurut kita cerita ya. orang itu. Baik guys, nah ini tadi sudah kita dengarkan cerita dari Mas Aldo. Memang agak serem-serem gitu ya Mas Aldo. Ya Mak, Ini kisah nyata yang bentar kita aja. Dan ini ada guys. Ada sesuatu yang beda dari teman kita ini. Iya dong. Iya dong. Kita bahkan dengan saya lihat tadi. Ini apa ini dia coba. Kalau saya lihat Mas Aldo ini dengan sebelumnya ini kacamatanya kemarin itu tampak lebih gak sesuai sih sebenarnya yang pada saat kita di channel Nurul Iman. Iya. Tapi malam ini Mas Aldo ada yang beda nih. Iya dong. Apa yang beda ya? Oke, boleh di-spill Mas Aldo. Boleh Kira-kira dong. apa yang beda? Yang membuat Mas Aldo lebih beda malam ini? Aku
memakai kacamata dari Optik Maranatha. Bagus nih. Optik Maranatha yang ada di Penjaringan, Surabaya. Jadi di Gitu daerah ya guys ya, di daerah Penjaringan. Penjaringan. Jadi gini ya guys ya, untuk kacamata ini smooth banget sih buat aku Mas Rizky ya. Seperti Mas Rizky pakai kan, Mas Rizky juga pakai kan. Kok tahu ini Mas? Iya lah, Tahu, ini biasanya kelihatan ya. kacamatanya polos. Karena Kacamata karena Gen Z sekarang jadi Gen Z kacamatanya gitu loh. agak beda ya Mas sama kacamata saya biasanya. Ini saya kayak Tony Stark ini. Oh gitu. Karena begini loh, untuk dari frame-nya sendiri dia lentur loh guys. Tuh lentur loh guys. Mau di blenggok nggak bakal tugel gitu loh. Dan buat memakan buat kalian untuk pemakai pemula ya itu smooth banget. Jadi enteng, nggak pusing. Ya biasanya kalau orang pemula Mas Rizky ya itu pasti ada yang rasa gliyeng, ada yang rasa pusing gitu. Ini bener-bener enggak Mas Rizky. Dan rekomendasi banget loh, untuk harganya itu terjangkau loh guys ya. Buat kalian yang punya solusi matanya minus, matanya plus, yang buat kalian tentunya yang suka berkacamata gaya untuk berpose-pose velocity atau mau statue juga boleh dibeli kacamatanya di Optik Maranatha. Kacamata yang saya pakai ini saya sedikit jelaskan. Ini lebih ke arah modern karena kacamata yang saya pakai sebelumnya itu sebenarnya menyesuaikan wajah saja. Tapi kalau ini sudah masuk ke tren kekinian Mas. Iya. Jadi saya lebih pede, lebih percaya diri. Kalau untuk dari segi pemakaian kacamata sebagai kita, Mas Catur juga pengguna kacamata kan. Kendala kita ini kadang-kadang ini gini Mas Aldo, nggak cocok dengan bentuk wajah. Ya. Kayaknya kemarin pada saat di Maranatha ini kita dibantu untuk sarannya juga ya Mas ya. Iya benar. Dari servisnya juga bagus guys. Di antara wajah-wajah orang satu sama lainnya ini kan beda-beda. Iya. Kita nggak bisa memaksakan model ini selalu cocok di Mas Catur misal. Ini cocok di Mas Aldo. Nah, Maranatha sendiri menyediakan jasa untuk ditanya-tanyai konsultasi ini. Benar. Selain konsultasi, ada konsultasi ini untuk minus. Ada. Ada alatnya lengkap ya Mas. Jadi gini nih Mas Rizky, pas saya masuk ke optiknya itu bener-bener pelayanannya sudah silakan mau dibantu langsung gitu Mas Rizky, kan disuruh duduk, ditanyakan keluhannya apa, baru sebelum kita ditanyakan keluhannya, ditanya-tanyain seperti ukurannya berapa, baru diperiksa lengkap Mas, mulai dari monitornya, mulai dari layarnya, udah lengkap Mas Catur. Dan untuk pengukur daun kita pun juga ada gitu loh, gitu. Jadi kacamata nggak bisa asal pilih teman-teman, Iya. karena memang harus sesuai dengan dimensi wajah. Iya. Nah, kalau itu ada fasilitas seperti itu dan fasilitas konsultasi juga ada, berarti ini bukan toko kacamata biasa saja abal-abal, karena memang dari segi fashion, dari segi kegunaan juga ada ya Mas ya, nyaman banget. Guys, bisa di follow Instagramnya Mas. Instagramnya ada Mas, kira-kira teman-teman pengen tahu nih kalau pengen sosial medianya Maranatha ini. IG-nya ada di Ada. Trashback itu. Oke. Untuk ini saya ambil ya Mas. Ya. Terima kasih Maranatha. Ini di Jalan Penjaringan Timur 22A teman-teman, depan Rusun Nama Penjaringan. Boleh dicatat atau di pause, saya sebutkan nomor WA-nya, bisa kita WA booking. Boleh, untuk bisa. booking pelayanan ya Mas ya. Boleh. Di 0852 9006 1992. Kalau untuk Instagramnya Mas, Instagramnya tangan kiri ya. boleh di add ya? Di follow. Di follow Instagram ya, di follow Instagramnya di optik_maranatha. Kalau disangkutkan dengan keinginan untuk si ibu ini sudah menolak kehadiran bayinya, mungkin dengan keadaan bingung dan stres, yang tadi itu Mbak tadi itu mengutarakan pengen udah buat saya saja. Iya. Ya kita bisa analogikan kalau itu ikut mbahnya mungkin ya. Ya, mungkin sekarang udah besar mungkin. Ya, Iya. kan kalau di anak aku nggak berani menafsir Nggak bisa, ini. saya juga Tapi nggak berani. aku sebetulnya nggak nyampe, cuman ya bayangan mungkin nanti kalau pemirsa ngelihat nih, pokok pemirsa teman-teman ngelihat itu yang lebih pinter mungkin lebih bisa menerangkan. Betul. Itu satu. Nah, karena itu masuk astral, manusia ini ada roh dan jasmani. Ya yang diambil itu, yang herannya saya, yang di perut ya hilang juga. Kan memang umur 3 bulan itu kan enggak. Belum ditiup ini ya. Sesudah 3 bulan kan dia sudah melewati itu, sudah ditiup. Kalau itu, nah itu ya yang
Jadi message-nya memang di sini ya, kalau memang menolong itu, menolong hal-hal yang gitu, lakukan dengan ikhlas, benar-benar lihat Allah. Memang kita takutnya luar biasa, tapi insya Allah nggak ada apa-apa. Saya salut sama ini keberanian sih. Saya sendiri kalau ya kondisi kita pulang jam 1 malam ya, otomatis saya nganggapnya memang tadi Pak, sesuai penilaian saya awal, oh ini tunawisma, dan saya nggak ada pikiran untuk membantu atau apa, karena memang kan kebanyakan tunawisma kadang-kadang ya kita nggak ngomong tunawisma saja, tukang sapu pun kadang-kadang istirahat kan Pak, yang keselebatan. Sepertinya kalau saya boleh ikut membayangkan, Pak Wit itu dipanggil secara batin, secara goib istilahnya, karena tolong sini, dan itu yang ngebawa Pak Wit untuk menggoin mobilnya. Iya. Kalau nggak mungkin, karena notabene anak muda ya Pak ya. Iya. Meskipun kadang-kadang kita untuk ya ini nggak ke Pak Wit, care-nya itu agak sedikit ini sulit juga kalau anak muda untuk peduli sama sesama ya Pak. Iya. Tapi memang saya rasa butuh keberanian yang gede Pak. Kita bopong orang, tiba-tiba suaranya nggak sesuai sama apa yang kita bayangkan. Ini kita bopong cewek, suaranya kayak Mas Catur. Kalau aku sendiri ya, seandainya di posisi Pak Wit, Mas Rizky, mungkin aku nggak berani, Mas Rizky, jujur. Saya mungkin saya antara mikir gak mikir, kecuali saya ada orang, ada teman ya, dan ada teman, ada lebih dari 2 orang tuh saya berani. Sebenarnya itu ada temennya Pak Wit. Ya ada. Jadi kalau saya rasa ini sudah nggak agak, kita nggak bisa ngomong logis lagi, karena ini pasti panggilan tertentu Pak Wit. Jadi kalau kamu itu mungkin ada koneksitasnya ya. Kenapa? Yang lihat sorotan matanya itu kan saya. petandanya. Betul. Ya. Istilah lain, merinding lagi. Kayak ngawe. Ya itu. Ngawenya dengan cara lain-lain. Ya. Kiri saya. Ya. Oke. Terus Pak Wit, pengalaman itu jenengan pastikan 2 atau 3 hari setelahnya ya? Ya, sebenarnya saya nggak pingin mastikan, karena pada waktu itu saya tahu ceritanya, saya melakukan, ada rasa penasaran nasibnya Seperti Mbak apa? itu seperti apa. Nyun sewu perjalanan pulang, Iya. itu kan jenengan tinggal di dalam, di Iya. kantor dalam, akhirnya Iya. kan dibawa di kantor dalam Iya. ceritanya. Itu jenengan balik bersama teman-teman, nggak ada rasa balik ke rumah ini ada yang ngikut atau apa Pak Wit? Ya mungkin Pak, aku rada bodong blong, jadi Oh iya. pikirannya ya itu Nggak tadi, kepikiran, hanya menolong. Wih, Ya sudah, kamu makhluk Allah lainnya. Karena aku cuman menolong dan aku tidak ganggu kamu, nggak gini apa. Ya sudah, itu pulang gitu aja. Ya. Tidur ya tidur, Oke. mobil diparkir ya tidur aku. Saya yang bisa salut itu adalah keberanian Pak Wit. Tapi Oh iya, terima kasih. kalau yang terima saya kasih. lihat itu memang banyak sering terjadi, Mas Aldo, Mas Catur, bayi itu hilang di perut. Makanya kita tuh sebenarnya, istri saya pas hamil tuh saya larang siap orang untuk megang perutnya istri. Iya betul. Itu nggak boleh itu. Oh, pantangan ya? Pantangan. Terus Bukan pantangan. apa ya, kayak lebih pamali, baik pamali. berhati-hati. betul. Kadang itu Iya. ibu Sambil hamil- minum boleh ya? Boleh, silakan Bapak. Pentolnya juga ada ini. Iya betul. Oke, jadi ini saya cerita tentang istri saya. Memang saran dari ibunya, peniti ada di baju, meskipun nggak dipakai dia. Terus di bawah bantal ada Selipin itu. diselipin peniti, gunting gitu. Ini kita nggak bisa ngomong ini dari segi agama atau apa ya. Namanya orang Jawa kan masih ada kayak ustale go nae. Jadi orang tua ini petua Jawa. mungkin mereka juga dari Kayak bapak ibunya juga, Iya. kakek nenek, jadi akhirnya ya wis dituruti akhirnya gitu. Kalau melihat seperti itu, saya berharap kalau ada teman-teman pesan itu, jadi kalau ada pesan seperti itu dari orang tua, ambil husnudonnya, jadi positifnya. Kenapa? Dengan melihat gunting itu berarti kamu harus berhati-hati dan menjaga istrimu benar-benar supaya bayinya tetap sehat. Secara apa? Secara jasmani maupun rohani. Mungkin di setel-setelkan lah, ya misalnya Al-Quran bacaan, mungkin disetelkan juga apa ini bu, Salawat. murotal boleh, terus puji-pujian terhadap Rasulullah itu, Selawat. Nah,
itu hanya saran. Nah, karena tapi dengan melihat benda itu jadi sarana bahwa kita harus ingat gitu. Itu penilaian saya. Tapi kalau ada rekan yang penilaian berbeda, ya silakan. Tapi aku ngajak ngomong sopo. Yang kecil, dan kameranya yang di bawah. Di bawah. Ini Mungkin ada katanya Mas Catur sudah ada duduk di situ. wah itu yang lain. Ya kalau duduk di depan berarti kan mungkin masih kecil. Takutnya yang di belakang ini loh. Walau. Apa? Saya kiri tadi. Saya kiri. Saya kanan. Saya juga penasaran kenapa Pak Wid tiba-tiba seret gitu tuh ya apa Pak Wid? Karena Pak Wid yang menceritakan dan mengalami ya. Jadi rasanya tuh kayak saya kembali di tahun 87 tadi ya. Karena 87 Mas, lampu tidak sebanyak sekarang Mas. betul. Iya. Saya belum lahir Pak Wid. Nah, sampai belum lahir. 87 itu 37 tahun yang lalu. Neon sih jarang, apa meneh lampu LED. Nggak ada. Saya, 1 tahun nih baru sekian. saya lahir itu 1 tahun nih. lampu masih kuning itu Pak Wid. Lalu pakai kuning, lah Ya, masih kuning yang bener tuh. Itu redup itu. Makanya. Berbeda neon. Lampu dop itu loh. Ya, tetap yang Dop. kuning bening. Ya. Itu jalan juga masih satu. Enggak sempit ya Pak Wid ya. Itu kan lintas mau keluar kota kan juga. Jadi kejadiannya itu sudah ada jembatan itu Mas, tapi belum difungsikan. Karena kan ya seperti kalau jembatan tol sekarang, kalau jalan tol dibangun dulu, begitu ready baru digunakan. Biasanya pas hari raya mudik itu baru ya, dioperasionalkan. ya gitu kurang lebih. Dan itu kondisi jalan memang sudah double kayaknya, lupa. Tapi pada waktu itu belum ada pemisah tengahnya. Jadi tetap jalan satu tapi lebar. Kan baru-baru ini ya tahun setelah ada jalan itu lebar, tengahnya dikasih pemisah baja itu loh Pak. Oh iya, iya. Pemisah baja. Jadi yang di situ kan awalnya itu kan sampai sekarang. nyebrang ya. Iya, kan Yang bikin kalau Bapak lihat di situ pemisahnya kan cuman baja itu aja. Mau terus baru-baru terakhir ini dikasih lampu merah, pemisahnya dikasih tambahan bata itu tatanya. Terus dicat putih sama hitam itu. kayak trotoar kecil. Iya, awalnya itu cuman baja gini toh. Hati-hati teman, karena saya pun juga kalau kita ngomong jalan raya ya, apa yang dilalui sama Pak Wid ini menurut saya itu pengalaman yang ya ini kalau dibilang menolong tapi bayinya nggak ada. Saya itu kan agak serem itu pas Ya, itu karena ya. bayinya nggak ada. Ini apakah memang jalannya seperti itu atau memang keinginan dari eyangnya yang mungkin mengabulkan dari keinginan si ibunya nggak stres menolong. Ya, Itu kasus yang berbeda mungkin dari Pak Wid. Itu kan kita taruh ke mereka ya Pak Wid ya. ya. Jadi cerita itu sangat menarik buat saya karena saya paling takut sama orang hamil. Ya. Jadi saya rasa memang kita kalau kita ngomong bantu nggak ya bantu. Kalau sudah orang hamil pasti kita bantu kayaknya. Ya. Tapi pada waktu itu kan masih 3 bulan 4 bulan kan nggak kelihatan. Itu Nggak betul. kelihatan Pak. Iya, itu memang bukan dari karena hamilnya juga karena 3 bulan. Kok suaraku Jauh. serak gini ya. Aduh, ini nih. Halo. Apa sehat wis. Kalau orang hamil 3 bulan 4 bulan itu emang udah ketemu belum sih? Dikit. Kayak aku gini. Lebih itu kecil enam, itu sudah lebih kecil. lebih kecil. Kurang 9 ya. Kalau Anda 3 bulan itu pakai kasarnya pakai pakaian kantor yang agak ngepres itu aja masih belum kelihatan karena akan dikira gemuk gitu aja. Ya kurang lebih seperti itulah. Tapi sebenarnya setiap kejadian itu kalau hikmahnya diambil itu banyak manfaatnya kok. Gitu. Saya rasa memang semua itu kan nggak mungkin nggak tertulis ya Pak Wid. Kayaknya sudah memang ini awakmu kudu lewat ini memang. Gitu kayaknya memang kita harus ambil hikmahnya. Nah, jadi teman-teman sesuai kata Pak Wid, tetap ikuti kata hati Anda supaya itu menuntun Anda ke tempat-tempat yang lebih aman. Kadang-kadang kita di AW kita berhenti pun mungkin itu memperingatkan kita, jangan stop ngarep ono bahaya, ono longsor ono opo kan. Kayak apa petunjuk ya kadang-kadang kayak petunjuk gitu.
Jadi kalau kita sering memperhatikan kalbu atau kata hati kita akan bisa membedakan itu yang baik, kata kalbunya jadi panggilan yang baik sama tidak. Jadi kalau menolong, aku bilang paskan dan kuatkan hatinya, terus kemudian ke atas kalau menghadapi yang astral gitu, yaitu tadi yang baik, jangan yang elek. Tapi memang kalau ada yang elek, memang ada orang-orang yang seperti itu, tapi tahu tuh bila mintalik lah, itu istilahnya. Gitu, kita janganlah gitu. Lebih baik yang baik-baik aja gitu. Insya Allah kita semua dilindungi ya teman-teman ya, dalam keadaan apapun, lagi nyetir atau segala macam. Mungkin yang nonton ini kan kadang ada yang juga pekerjaannya nyetir Pak, Ya. atau driver. Banyak sekali sebenarnya. Driver saya juga sering cerita kalau bisnis kayak gini, nganterin tamu ke Gunung Kawi segala macam, pulang ada ikut segala macam ada. Jadi Tapi sebenarnya kalau seperti hal seperti itu Mas Rizky ya, hal seperti itu kalau kita tinggal di jalan itu mungkin ada beberapa faktor Mas. Yang satu, kita nggak baca bismillah, itu bisa terjadi. Yang kedua, kita kecapean. Banyak loh Mas Rizky, orang kecapean itu kan di konsentrasi kita meludak ya. Jadi buat teman-teman tentunya penonton setianya CNR ya, sebelum kalian melakukan apapun itu harus membaca bismillah. Dan seketika kamu capek itu, walaupun di perjalanan itu minggirlah daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Dan satu lagi ya, kalau misalnya tadi kesimpulannya yang diceritakan oleh Pak Wit itu, jadi sesuai kata hati. Jadi kalau misalnya, itu yang saya pikirkan gini Mas, seandainya teman-teman viewer atau penonton setianya channel ya, kita di jalan seperti itu, kita ragu untuk menolong tuh. Nah itu sesuai kata hati. Kalau kalian ragu ya, kalau bagi saya nih ya, mungkin bagi Mas Rizky, bagi Pak Wit, bagi Mas Catur mungkin pendapatnya beda-beda. Kalau ke saya sendiri ya wes, kalau kalian ragu ya wes ojo lebih itu, kecuali itu benar-benar membutuhkan kayak kecelakaan. Kan kecelakaan banyak orang. Nah kalau misalnya tiba-tiba, soalnya itu juga ada yang modus loh Mas Rizky, banyak. Jadi nggak semua hal seperti itu. Takutnya tiba-tiba ditolong modus, mobil kita hilang atau gimana gitu sih dari saya Mas Rizky atau Mas. Jadi ini ya cerita hari ini memang menegangkan Pak Wit. Dan ini benar-benar baru di podcast kita yang beneran ada hantu ya. Ini benar kan? Dan mungkin Mas Rizky saya review untuk video kemarin. Memang video kemarin itu memang tidak ada penampakan sama sekali teman-teman. Cuman ada beberapa menit ke beberapa 10 menit atau menit ke 10 atau menit ke berapa, ada 2 kali itu memang kamera kita diganggu. Jadi redup terbit gitu Pak. Redup terus editor itu kalau ngelihat itu kan per mili detik per detiknya tuh lebih jelas itu ya. Suara kan. Jadi kapasitas cahayanya bisa benar, dan harusnya itu cahayanya bisa berkurang. dan seharusnya itu setelah itu video itu kita tuh aman. Oke teman-teman ya, kembali lagi dengan saya ya, Aldo ya, orang paling ganteng di sini setelah Mas Rizky ya gitu katanya. Jadi gini ya teman-teman ya, buat teman-teman tentunya viewernya setianya CNR, subscribe-nya ya. Pertama-tama jangan lupa like, komen dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke bujo kalian, ke semuanya pokoknya ya. Jangan lupa ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan di update-nya video CNR. Dan buat teman-teman juga yang punya produk-produk usaha nih ya kan, mau endorse buat mengembangkan channelnya CNR lebih berkembang ya Mas Rizky ya, atau mengembangkan bisnisnya untuk ke viewer kita yang boleh lain. iya boleh, kalian di depannya kita untuk kita sampaikan seperti inilah teman-teman. Tiba-tiba ini kan kalian lihat ini ada pentol, ada itu ya, pentolnya beda, itu buatan Mas Catur gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, boleh ya kalian hubungin DM YouTube-nya CNR Perjalanan atau Nurul Inan Official atau ke Mas Catur, Aldo boleh. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi semakin kalian masuk produk kan, kalian mau membantu untuk berkembangnya YouTube kita gitu Mas Rizky. Teman-teman juga insya Allah ya, karena viewernya channel itu doyan makan ya, atau doyan hal-hal yang apa yang ada gitu, pasti penasaran gitu ya Mas Rizky. Betul. Jadi untuk channel ini kita benar-benar juga buka peluang UMKM ya biasanya. Benar. Kita bisa kok
nggak terlalu mahal atau nggak usah lihat budget. Iya. Yang penting kita saling membantu, Saling UMKM membantu. terbantu dengan Musyawarah lah. betul betul Bapak. sekali, Ya, kita Pak. saling bantu. Jadi Iya. untuk kedepannya nggak usah sungkan, nggak usah takut mahal, enggak Enggak. sama sekali. Yang penting kita bisa membantu jenengan semua yang di luar, penonton kita. Sambil ada semua juga mengembangkan channel kita. Iya Ya, benar. salah satunya kacamata, ada Pak Wid. Jadi Ya. mohon doanya Pak Wid sebagai salah satu narasumber ini. Iya. Pak Wid ini sebenarnya bukan narasumber baru, Iya. Mas Aldo, karena Pak Wid ini juga senior di klub kita. Dan di Rungkut Harapan juga sesepuh di gitu Rungkut ya. Harapan pasti. Jadi selalu nyalakan notification ya. Jangan Mas? lupa nyalakan notifikasinya dan di-share ya teman-teman ya, karena share satu bagi saya tuh berharga banget buat CNR gitu. Di-share ke kalau biar pada tahu ya kan. Wah, CNR update gitu, ada Mas Aldo ganteng nomor 2 dari Mas Rizky gitu juga boleh ya. Gitu ya Mas ya. Sebentar. Mas Catur dong. Bagaimana Mas Aldo? Bagaimana? Mas Catur tuh Iya. di awal nomor 1 kan. Kalau iya betul. Kan ada Kan nol, saya nomor baru 2. satu. Iya, iya. Mungkin gitu aja teman-teman ya. Dan sekali lagi ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan komen-komennya ditunggu ya, karena di-share kalian. Karena satu share buat kami itu berharga ya teman-teman. Oke, mungkin ini aja yang kita bisa sampaikan. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Saya Aldo. Saya Widodo. Saya Catur. Saya Rizky. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih. Bye-bye.